Angkatan kelima, Program Studi, Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, dan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020. Acara ini dilangsungkan secara daring dan diikuti oleh seluruh insinyur baru yang akan dilantik pada hari ini. Bersama dengan ini kami informasikan bahwa acara pelantikan pada hari ini merupakan pelantikan insinyur virtual pertama kali yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada. Hal ini dikarenakan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia, sehingga mengharuskan kita untuk melaksanakan pelantikan insinyur secara daring. Pelantikan insinyur periode kelima ini diikuti oleh sebanyak 303 insinyur baru, dengan rincian 247 insinyur baru dari Fakultas Teknik dan 56 insinyur baru dari Fakultas Peternakan. Acara pada pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Himne Gadjah Mada. Himne Persatuan Insinyur Indonesia.
budi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami Insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami Insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Laporan pelaksanaan program profesi insinyur oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Ali Agus, DAA DEA, IPU ASEAN Eng, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, IPU ASEAN Eng. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Insinyur Panut Mulyono, IPU ASEAN Eng. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Ketua Program Studi PSBPI Fakultas Teknik maupun Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Para undangan yang kami hormati dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan, para insinyur yang sebentar lagi akan dilantik pada hari ini. Izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan laporan pelaksanaan program profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada semester genap tahun akademik 2019-2020. Yang pertama saya akan sampaikan untuk Fakultas Teknik, data peserta yang masuk dan berminat untuk mengikuti program profesi keinsinyuran ini sejumlah 304 peserta, yang mendaftarkan kembali 261 peserta, dan yang diterima 257 peserta. Ini melalui dua jalur reguler sebanyak 14 peserta, dan jalur RPL sebanyak 257 peserta. Sehingga pada pagi hari ini total yang dilantik sebanyak 247 peserta, terdiri dari yang reguler 8 orang dan yang melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL sebanyak 239 orang. Perlu kami sampaikan bahwa di antara peserta yang dilantik ini yang mendapatkan indeks prestasi tertinggi, yaitu indeks prestasi 3,98, diraih oleh yang pertama Saudara Apung Bambang Parikesit, yang kedua Saudara Al-Hamidi Yusran, yang ketiga Saudara Mariono, yang keempat Saudara Muhammad Munir, yang kelima Saudara Mursid Indarto, dan yang keenam Saudara Zaki Gamal Yasin.
Dari total peserta yang akan dilantik dari Fakultas Teknik yang mendapatkan indeks prestasi cum laude sebanyak 34 peserta. Kemudian yang memuaskan, yang sangat memuaskan sebanyak 153 peserta. Perlu kami informasikan bahwa peserta yang tertua, ini mungkin tidak tertua, maksudnya adalah yang paling banyak pengalamannya karena banyak makan asam garam, adalah Bapak Paulus Kurniawan dengan usia 68 tahun 4 bulan. Selamat, ini memotivasi para generasi muda untuk melanjutkan studinya. Sehingga sejak semester genap tahun ajaran 2017-2018 sampai saat ini, karena sudah masuk ke angkatan yang kelima, maka program studi, program profesi insinyur di Fakultas Teknik secara kumulatif telah menghasilkan atau meluluskan sebanyak 777 insinyur. Itu yang berasal dari Fakultas Teknik. Kemudian saya akan sampaikan yang berasal dari Fakultas Peternakan. Dari yang berminat untuk mendaftarkan diri ada 77 peserta, yang mendaftarkan kembali 63 peserta, sehingga yang diterima sebanyak 58 peserta. Melalui jalur reguler ada 3 peserta dan jalur rekognisi pembelajaran lampau ada 55 peserta. Yang akan dilantik pada pagi hari ini sebanyak 56 peserta, terdiri dari reguler 1 orang dan RPL 55 orang. Perlu kami sampaikan yang menduduki atau mendapatkan indeks prestasi tertinggi yaitu 3,90 diraih oleh saudara Mobius Tanari. Kemudian IPK 4,00 diraih oleh saudara Rio Olimpias Sujarwanta, ini melalui jalur reguler. Sehingga secara keseluruhan yang mendapatkan indeks prestasi cum laude sebanyak 11 peserta, dan yang mendapatkan IPK sangat memuaskan sebanyak 41 peserta. Nah, perlu kami informasikan juga peserta yang paling banyak pengalaman dan ya untuk tidak bilang yang paling tua, tertua, ia adalah saudara Kaharudin Kasim pada usia 66 tahun 10 bulan. Jadi selamat memotivasi para generasi muda. Secara keseluruhan, lulusan program studi profesi insinyur di Fakultas Peternakan sejak awal sampai saat ini secara kumulatif telah menghasilkan 250 insinyur bidang peternakan. Sehingga secara keseluruhan Universitas Gadjah Mada telah menghasilkan alumni hingga saat ini yang segera akan dilantik sebanyak 1027 insinyur. Oleh karena itu kami ucapkan selamat atas pelantikan insinyur pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan pengabdian di bidang dan profesi masing-masing. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan dan kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Kode Etik Insinyur Indonesia, Catur Karsa dan Sabta Dharma Insinyur oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc IPU ASEAN Eng. Kami persilahkan. Kode Etik Insinyur Indonesia, Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Catur Karsa prinsip dasar. 1. Mengutamakan keluhuran budi. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Sabta Dharma. 7. Tuntunan sikap dan perilaku. Insinyur Indonesia senantiasa 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Bekerja sesuai dengan kompetensinya. 3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Pelantikan insinyur baru ditandai dengan penyerahan sertifikat profesi insinyur, helm, dan pin gagama oleh pengurus fakultas. Pertama, kami panggil perwakilan dari Fakultas Teknik, Saudara Trias Aditya Kurniawan Muhammad, dimohon menempatkan diri. Pelantikan insinyur baru ditandai dengan penyerahan sertifikat profesi insinyur. Dilanjutkan dengan penyerahan helm. Serta pin kagama kepada perwakilan insinyur baru dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Perwakilan dari Fakultas Teknik kami persilahkan untuk duduk kembali. Dilanjutkan dengan pelantikan insinyur baru kepada perwakilan dari Fakultas Peternakan, Saudara Rohijan, dimohon menempatkan diri. Pelantikan insinyur baru kepada perwakilan dari Fakultas Peternakan ditandai dengan diserahkannya sertifikat profesi insinyur. Penyerahan helm. Dan penyerahan pin kagama oleh pengurus fakultas. Terima kasih. Perwakilan insinyur baru dari Fakultas Peternakan beserta pengurus fakultas dimohon atau disilahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pembacaan Panca Prasetya Alumni dipimpin oleh Saudara Trias Aditya Kurniawan dengan didampingi Saudara Rohijan.
Panca Prasetya Alumni Universitas Gadjah Mada. Kami, alumni Universitas Gadjah Mada yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan prasetya bahwa 1. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. 3. Kami akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian, dan tanggung jawab. 4. Kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku, atau golongan. 5. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Semoga Tuhan melindungi kami. Dilanjutkan dengan penandatanganan Kode Etik Insinyur, Catur Karsa, dan Sabta Dharma, serta Panca Prasetya Alumni Universitas Gadjah Mada, disaksikan pengurus fakultas. Pertama, kami panggil perwakilan Insinyur baru dari Fakultas Teknik, Saudara Trias Aditya Kurniawan Muhammad, dimohon menempatkan diri. Dilanjutkan dari perwakilan Insinyur baru Fakultas Peternakan, Saudara Rohijan, dimohon menempatkan diri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pelantikan pada pagi hari ini dilanjutkan dengan disampaikannya sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Namun pada hari ini Dekan Fakultas Teknik tidak bisa menyapa secara langsung, namun sudah mengirimkan video sambutan oleh beliau. Profesor Insinyur Nizam, MSc, PhD, IPM ASEAN Eng, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Farid Mulyono. Yang saya hormati Prof. Ali Agus, Prof. Suryapono, dan rekan-rekan sekalian, para pendidikan dan prodi program profesi insinyur Universitas Gadjah Mada yang berbahagia. Serta yang saya hormati dan banggakan para wisudawan
program profesi insinyur Universitas Gadjah Mada. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi dan menyelenggarakan acara wisuda dan pengangkatan sumpah profesi insinyur pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Saya ucapkan selamat atas apa yang sudah dicapai oleh para wisudawan sekalian. Pada wisuda kali ini akan diwisuda dan dilantik 247 insinyur dari Fakultas Teknik dan 56 insinyur dari Fakultas Pertanian. Sehingga hingga tahun ini, hingga wisuda kali ini, jumlah insinyur yang dihasilkan oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 777 insinyur dan Fakultas Pertanian 250 insinyur. Sehingga kita sudah menembus angka 1000 insinyur dari Universitas Gadjah Mada. Tentu ini adalah satu capaian yang patut kita syukuri, sekaligus juga tantangan bagi kita untuk memastikan dharma bakti dari para insinyur Universitas Gadjah Mada ini bisa berdampak signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara. Saya ucapkan selamat pada para wisudawan dan para insinyur baru. Di sini ada banyak dirut yang dilantik dan diwisuda sumpah insinyur hari ini. Ada Novel Arsyad, dirut PT PP Persero, Zaki Kamal Yasin, dirut PT Land Industri, Iswanto Amberawan, dirut PT PP Presisi, Pak Destiawan Suwarjono, dirut Waskita, Pak Agung Budi Waskito, dirut Wijaya Karya, dan banyak lagi yang lain. Itu saya ucapkan selamat atas sertifikat insinyurnya dan gelar insinyurnya. Tentu dalam setiap gelar dan dalam setiap sertifikasi insinyur itu ada tanggung jawab yang melekat, ada hak yang melekat, dan kita sangat berharap tanggung jawab dan hak tersebut bisa ditunaikan dengan optimal untuk pembangunan bangsa dan negara. Saya ucapkan selamat juga pada para pengelola, para penyelenggara program profesi insinyur di Universitas Gadjah Mada. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama ini bisa turut serta mengawal kemajuan bangsa dan negara di dalam pembangunan bangsa dan negara. Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan juga ucapan terima kasih dan selamat pada Dr. Heru Dewanto, Ketua Umum PII kita, yang kita hormati dan banggakan. Ini kami sampaikan para insinyur baru, mudah-mudahan bisa semakin memperkuat persatuan insinyur Indonesia dan semakin berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Rekan-rekan wisudawan dan insinyur baru yang saya hormati, sekarang Ibu Bapak sekalian menjadi bagian dari 45.000 alumni Fakultas Teknik, 300.000 alumni Universitas Gadjah Mada. Ibu Bapak sekalian menjadi bagian dari Kakgama keluarga alumni Teknik Gadjah Mada dan bagian dari Kakgama keluarga alumni Gadjah Mada. Selamat datang di keluarga besar, dan dengan bersama-sama insya Allah kita akan bisa lebih maju lagi, lebih bersinergi untuk kejayaan bangsa dan negara. Selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc, IPU ASEAN Eng, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Landuk Mulyono. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Nizam. Yang saya hormati Dekan Fakultas Peternakan, Profesor Dr. Insinyur Ali Agus. Yang saya hormati guru besar, pengajar
Universitas Gadjah Mada yang hadir, yang saya banggakan, para insinyur hebat yang baru saja dilantik pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul menghadiri pelantikan insinyur di pagi hari ini. Kepada wisudawan dan keluarga yang hadir, saya mengucapkan selamat. Saudara-saudara semua sudah sah untuk menggunakan gelar IR di depan nama saudara semua. Dan sudah secara sah menurut undang-undang untuk melakukan praktek dan kegiatan keinsinyuran. Selamat bergabung di keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia. Orang bilang semakin tinggi pendidikan, semakin luas opportunity yang terbuka. Sertifikat yang didapat pada pagi hari ini diharapkan bisa menjadi paspor untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dan juga proteksi di masa-masa sulit. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada. Tadi disebutkan dengan diwisudanya atau dilantiknya 303 orang insinyur baru. Maka Universitas Gadjah Mada telah melahirkan 1027 insinyur. Sampai saat ini adalah lulusan terbesar yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Ini hal yang membanggakan saya sebagai salah seorang alumni, sekaligus juga Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Kita juga bangga dengan kiprah UGM selama pandemi yang telah muncul dengan inovasi-inovasi seperti ventilator ICU, rapid test termurah, dan juga rumah sakit akademik di Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu sekalian, selama 5 tahun terakhir ini, negeri kita telah melakukan apa yang disebut dengan lompatan infrastruktur. Peringkat daya saing Indonesia meningkat sebagai akibatnya. Suatu kebanggaan dan kehormatan buat kita semua, para insinyur, yang telah menjadi aktor utama di dalam membuat lompatan infrastruktur tersebut. Namun ancaman pandemi yang muncul pada saat-saat ini dapat membahayakan kondisi infrastruktur kita. Turunnya investasi di bidang infrastruktur dapat memperlambat investasi di sektor infrastruktur. Keandalan dan kapasitas infrastruktur bisa menurun. Akibatnya, biaya produksi, biaya logistik bisa meningkat dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Ujung-ujungnya, daya saing negara kita bisa turun kembali. Capaian yang sudah kita capai selama 5 tahun terakhir ini melalui lompatan infrastruktur tidak boleh tergerus oleh pandemi dan harus kita pertahankan. Karena infrastruktur adalah fondasi bagi recovery dan daya saing di semua sektor ekonomi di tanah air kita. Pandemi telah mengubah ekosistem infrastruktur. Setelah pandemi, kita tidak bisa lagi berharap back to business as usual. Kita perlu melakukan redefinisi dan preparation terhadap perubahan yang terjadi. Meminjam istilah McKinsey, kita perlu melakukan reimagination dan reform. Untuk itu, yang pertama kita perlu melakukan refocusing dan reallocation sejalan dengan perubahan yang ada. Yang kedua, dengan fiskal yang terbatas dan keterbatasan pendanaan publik melalui BUMN, kita perlu melakukan inovasi-inovasi di bidang pendanaan. Di antaranya adalah aset recycling, privatisasi, pengkajian lagi
yang namanya KPBU, dan juga kuantitatif izin. Yang ketiga, kita perlu melakukan penguatan rantai pasok dalam negeri yang lebih efisien dan resilient, yang less dependent terhadap kontraktor asing, tenaga kerja asing, dan peralatan-peralatan impor. Bapak Ibu sekalian, pandemi telah mengubah jalannya sejarah dan peradaban. Saya mencatat setidaknya ada 5 perubahan besar secara global yang terjadi. Dan kelimanya dipicu oleh 2 hal, yaitu re-Chinesization, yaitu betapa banyak negara-negara besar yang sadar akan dependensi mereka terhadap China dan berusaha untuk mengurangi dengan melakukan realokasi manufacturing industri mereka ke negara-negara lain. Yang kedua adalah di-Amerikanisasi. Banyak negara tersadar akan ketidakkompetenan kepemimpinan Amerika sebagai negara adidaya. Untuk itu 5 hal yang perlu kita cermati, yang merupakan tantangan bagi teknologi, bagi para insinyur. Yang pertama adalah perubahan kehidupan personal dan hubungan sosial. Kita perlu solusi teknologi untuk seluruh hal yang dilakukan secara remote, termasuk diantaranya adalah homeschooling, work from home, online shopping, telemedicine, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah remote working, di mana kita memerlukan solusi teknologi tidak hanya untuk berkomunikasi jarak jauh, tapi juga bagaimana melakukan kolaborasi secara online. Yang ketiga adalah di sektor industri. Pandemi telah mengakselerasi penerapan digitalisasi atau industri 4.0 di seluruh aspek produksi kita, di seluruh aspek industri kita. Yang keempat adalah perubahan supply chain global yang menuju kepada supply chain lokal dan juga regional, yang tidak lagi mengutamakan efisiensi dari diskon volume, tapi juga memperhitungkan resiliensi. Yang keempat atau yang kelima, kita menghadapi apa yang disebut dengan new globalization, di mana globalisasi berubah bentuk menjadi multiple dan interconnected lokal dan regional supply chain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana para insinyur? Kita semua mempersiapkan diri kita. Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 harus kita maknai sebagai panggilan Ibu Pertiwi kepada insinyur secara kolektif untuk kembali ke rumah besar Insinyur Indonesia, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada sarjana teknik, sarjana kehutanan, sarjana peternakan, sarjana perikanan, bahkan sarjana terapan dan sarjana sains, dapat kembali lagi menggunakan gelar profesi, yaitu gelar profesi insinyur, dan kembali ke rumah besar Persatuan Insinyur Indonesia. Tidak banyak negara di dunia ini yang diberi kesempatan untuk mengatur keinsinyuran dari hulu ke hilir secara lengkap dan terintegrasi. Dan kesempatan itu diberikan kepada Persatuan Insinyur Indonesia. Kita, Persatuan Insinyur Indonesia, rumah besar Insinyur Indonesia, melingkupi keseluruhan dari mata rantai nilai keinsinyuran, dimulai dari prodi akademik, program profesi insinyur, sertifikasi insinyur profesional, IPP, IPM, dan IPU, hingga registrasi dan penyertaan insinyur secara internasional. Input, proses, dan output yang terintegrasi dapat menghasilkan output yang lebih terjamin. Untuk itulah maka PII akan mendorong dan melakukan, pertama-tama adalah standarisasi prodi teknik nasional melalui akreditasi LAM Teknik Persatuan Insinyur Indonesia. Lalu standarisasi yang akan kita angkat ke tingkat dunia melalui IABPI, Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kedua,
PI akan mendorong agar PSPPI, pendidikan profesi ini benar-benar berbeda dengan pendidikan akademik, yang lulusannya boleh melakukan praktek insinyeran. Yang ketiga, PI akan mendorong standarisasi insinyur profesional secara nasional dan mengangkatnya ke tingkat regional dan tingkat dunia melalui kesetaraan di APEC Engineer Register, ASEAN Chartered Professional Engineer, ASEAN Engineer Register, dan MRA bilateral dengan negara-negara lainnya. Yang keempat, PI akan mendorong registrasi insinyur Indonesia guna membangun database insinyur nasional sehingga dapat memetakan kekuatan insinyur secara nasional. Hal ini memungkinkan kita melakukan perhitungan shortage dan kompetensi gap dengan jauh lebih akurat. Yang kelima, continuous professional development akan kita isi dengan knowledge baru. Knowledge yang terkini seperti building information management, city information management, IoT, iOS, dan sebagainya. Yang keenam, PI juga akan mendorong pemuktahiran badan kejuruan dengan kalian-kalian yang lebih spesialisasi dan lebih spesifik. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan mengingatkan kita semua akan tugas utama insinyur Indonesia atau insinyur secara umum. Yang pertama adalah menjawab panggilan Ibu Pertiwi. Bahwa kita semua yang ada di sini adalah bagian apa yang disebut oleh sejarawan Rudolf Mrazek sebagai engineer of happy land, insinyur tanah tumpah darah yang bahagia, insinyur yang siap untuk menjawab panggilan Ibu Pertiwi, memajukan bangsa, menciptakan masyarakat adil dan makmur, kemaripah loh jinawi. Yang kedua, tugas kita adalah menjadi agen dari kemajuan peradaban manusia. Kita ingat apa yang disebut oleh Steven Pinker, bahwa karya-karya besar insinyur sepanjang sejarah telah membawa kita ke masa-masa terbaik untuk hidup di dunia ini. Kemajuan sains, engineering, dan teknologi telah memberikan berbagai kenyamanan yang bahkan tidak mungkin terbayangkan oleh para kaisar ataupun bangsawan yang paling kaya dan berkuasa sahabat yang silam. Karena itulah dua tugas mulia dari seorang insinyur harus kita camkan baik-baik di dalam hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Nawawi SEMM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin, baik yang ada di ruang Bulak Sumur maupun hadir melalui daring yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan doa pagi hari ini dengan tata cara Islam. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna,
Hari ini kami sedang merayakan dan melaksanakan pelantikan 333 profesi insinyur Universitas Gadjah Mada Angkatan 5 periode 1 tahun 2020. Ya Allah yang Maha Rahman, hanya dengan pertolongan dan rahmat-Mu, kami semua melampaui kondisi COVID-19 dan dapat menyelesaikan proses pembelajaran di masa yang sangat sulit. Bimbinglah insinyur-insinyur yang baru, senantiasa dalam lindungan dan ridho-Mu. Jadikan kami semuanya menjadi generasi terbaik bangsa ini, demi terwujudnya cita-cita keluarga dan cita-cita Indonesia merdeka. Berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk memperbaiki dan membangun kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, serta institusi tempat berbakti untuk negeri ini. Ya Tuhan yang Maha Sempurna, bila kami masih dalam kondisi kekurangan, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Anugerahkanlah kami rezeki yang halal, melimpah dan berkah, serta kayakanlah hati, jiwa, dan pikiran kami. Bila kami masih rendah dan direndahkan, angkatlah dan tempatkanlah kami ke tempat yang tinggi dan mulia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bila kami masih jauh dan terasing dari jalan-Mu, berikanlah kami petunjuk dan cahaya-Mu. Berkailah perjalanan hidup kami dan jadikanlah menjadi hamba-Mu yang Engkau banggakan dan bahagiakan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pelantikan insinyur periode 5 pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pelantikan pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PI. Hadirin dimohon berdiri. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. PDIP persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. PDIP persatuan Insinyur Indonesia. Terima kasih untuk seluruh insinyur baru yang sudah tergabung via daring
dan juga perwakilan insinyur yang sudah hadir di lokasi acara. Terima kasih untuk kehadiran dan juga partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang bergabung via daring. Mohon untuk tidak keluar terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama foto untuk acara pelantikan insinyur ini. Silahkan memposisikan dirinya di tengah-tengah layar. Ya, kita akan berfoto bersama. Jadi jangan live meeting terlebih dahulu. Silahkan bisa bergabung bersama. Jadi kita akan ada frame untuk teman-teman semua. Semoga masuk ya ke 303 orang insinyur baru yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman fotografer silahkan untuk bisa menempatkan diri. Teman-teman audionya mungkin di unmute boleh, silahkan ya. Mau berbincang dengan teman-temannya silahkan, asalkan jangan live meeting terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama foto, meskipun via daring wajah teman-teman semua akan terlihat di foto nantinya ya. Foto ini ya. Di sini ada rekan-rekan teman semua, ada perwakilan. Pertama dari Fakultas Teknik ada Mas Trias, dan dari Fakultas Peternakan ada Mas Rohijan yang tadi mewakili teman-teman semua untuk dilantik sebagai insinyur baru dan tergabung dalam keluarga Persatuan Insinyur Indonesia dan juga keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Hidup Insinyur Indonesia, hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Baik, Bapak Ibu dalam hitungan 3 silahkan bisa kepalkan tangan lalu diangkat ya Bapak Ibu ya. Ya, 1, 2, dan 3. Hidup Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Ya. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Dan sukses Pak Heru Dewanto. Hidup dan sukses Pak Heru Dewanto. Laku Pak Heru. Insinyur Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Indonesia. Dari Bontang. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup dari Bontang. Bubaran gudeg. Insinyur. Sukses Direktur Eksekutif di Jogja. SGPC dulu, SGPC. Selamat. Makan ke SGPC. Jaki, selamat Pak Jaki. Selamat Pak Wahyudi. Dedi, Pak Irwansyah, selamat. Indonesia. Bagus Salahuddin, mantap. Bravo PI. Direktur Eksekutif. Indonesia. Pak Isradi. Mantap Pak Isradi. Betul. Tiga ini. Hidup. Profesional. Pak Sagi. Isradi, selamat Pak Isradi. Halo Mas Sasio. Insinyur Indonesia. Hidup
Hidup Indonesia. Selamat Bapak. Selamat semuanya ya. Udah selesai belum ini instruksinya gimana? Udah boleh Indonesia. teman-teman semua. Selamat. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia, hidup. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Terima kasih Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Makan bersama. Silakan makan-makan. Silakan cuci tangan. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Selamat Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Terima kasih Insinyur Indonesia. Berdampingan di CPI. Terima kasih UGM. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu Norman tuh, Norman. Hidup. Hidup Insinyur Indonesia. Mantap. Mantap. Pakai helm deh. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup Insinyur Indonesia. Terima kasih UGM. Insinyur Indonesia. Hidup. Terima kasih Hidup Insinyur Indonesia. Selamat semua. Helmnya dulu. Semuanya mohon izin selamat bertugas dan melanjutkan karya-karyanya kembali. Izin live. Izin pamit. Pamit. Assalamualaikum. Pamit. Indonesia semuanya. Terima kasih UGM. Terima kasih UGM. Terima kasih. Insinyur Indonesia. Para panitia dan Indonesia. Semangat. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup. Terima kasih UGM. Sukses untuk semuanya. Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia. Sukses untuk semua. Terima kasih. Hidup Insinyur Indonesia. Hidup. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih di atas ini. Terima kasih UGM. Terima kasih teman-teman. Mama. Sampai jumpa. Sama kawan-kawan semua. Kamu jumpa lagi. Insinyur Indonesia. Semoga sukses selalu dan Foto bareng sini ya. teman-teman yang mau dilanjut. Siapa yang mau dilanjut? Izin pamit semuanya. Alhamdulillah. Semangat. Ada ulang lagi. Ada ulang lagi. Belum. Mantap. Izin pamit ya. Terima kasih semuanya. Semoga menjadi game. Siapa yang mau dilanjut ke lapangan sekolah?